Selamat malam Pak Fahrul. Halo malam Ko Bernard, gimana kabarnya Ko? Apa? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya, gimana Pak? Ini IHSG udah mau 7250, hari ini udah Ya, ngetes 725 7240, tapi 240. movernya saham-saham outlier nih Pak. Gimana? Movernya saham-saham outlier, tapi kalau kita lihat memang kalau kita lihat ya Ko ya, ini tadi itu tadi siang itu sebelum kita mulai itu gua kumpulin Ko. Ini drivernya IHSG itu apa aja ya? Akhir nggak? Saham-saham outlier itu, oh sorry deh jatuh. Nah ya, saham-sahamnya outlier itu naiknya itu kenceng banget ya. Jadinya itu ya Yes, kalau yes. IHSG itu year to date 4,9% kok. Saham-saham outlier ini 79% kok. Kaget nggak? Jauh nggak? Ya, Terus intinya kan kita, IHSG jadi ini jadi sektor yang positif barang IHSG itu cuma finansial kok. Selebihnya sektor yang lain itu negatif year to date. ya, Itu seperti yang yang terjadi kita ya. omong bulan lalu sih Pak sebetulnya ya. Ya. Karena arahnya udah jelas bahwa suku bunga udah peaking, Fed udah nggak naikin suku bunga, dan ternyata 10 years yield US Treasury-nya tembus Pak, angka saya 3,9. Mantap Dan kok. Emang udah waktunya lah kan kita emang lihat tahun depan betul, tahun bunga dolar turun duluan, ya benar. betul. Dan itu men-trigger outflow yang cukup gede ya ke Indonesia, terutama ke four big banks kita. Jadi kalau diamati begitu ada pengumuman Fed rate yang pausing, besoknya itu kita langsung dapat inflow 2 triliun di big banks, Pak. Iya, Ini ya benar. yang kita omong tentang masalah window dressing ya kejadian gitu kan. Dan Kejadian beberapa benar. memang Kan kalau tahun market lalu juga kan kita gitu. nggak percaya window dressing kok. Kalau tahun ini kan ya kejadian lah window dressing nih. Betul, ya kita Santa Claus lihat Rally ya. Telkom, Dapat kita nih. Telkom udah mau balik kepala 4, terus target BCA saya 94 sama target mandiri saya yang belum hit Pak. Kalau BRI 57 udah hit hari ini, BNI 5400 udah hit. Jadi ya so far marketnya walaupun di-trigger oleh saham-saham outlier masih memberikan nafas yang cukup bagus ya Pak ya. Ya buat trading oke lah kok. Tapi ini aku lihat ya. Kalau kondisinya agak lumayan dovish kayak gini, walaupun gua sebenarnya pandangan gua kalau ke makro di Indonesia itu tahun depan itu sisi globalnya bagus, kita bisa ada masalah nih. Tapi paling nggak sampai bulan Januari aku lihat oke. Nah, Oh, jadinya kalau gue sih lihatnya kok yang kejadian ini adalah ya kita tinggal nyari lagat aja sebenarnya sekarang sih. Gara-gara Big Bang-nya udah naik. Itu ya. Ini menarik. Ini tuh lagat paling gede itu tetap saham teknologi loh kok. Itu masih minus 15% year to date. betul. Dan harusnya apa yang terjadi ke depan dengan turunnya suku bunga, dengan turunnya fixed rate ya Pak ya, kita bilang risk free rate lah kita Iya, bilang. Itu DSV rate ini lagi turun lah. Jadi aku bilang itu ya ini taktikal kita masih bisa lihat ada ruangan ya penurunan yield ini lagi kejadian sekarang ya. ya biasanya orang melirik risky aset ya Pak ya. Salah satu risky Iya, benar. aset ya saham-saham tech yang ada di Indonesia lah boleh dibilang. Cuma mungkin nggak akan ada lagi rally seperti 2021 ya Pak ya. Enggak, ini bakal selected ini. Kita mesti milih-milih kok. Kayak Arto kemarin kan sempat rally tuh. Betul, Tapi kalau ternyata dealnya sama Tokopedia kayak gitu kan bingung juga tuh. Jadi Arto ini masih eksklusif nggak itu ntar? Itu kan pertanyaan kita tuh. Masih betul, jalan nggak tuh? betul. Itu mungkin pertanyaan itu yang mesti dijawab. Tapi yang aku lihat itu ya kenapa Arto ini agak naik kan? Yang harus kita apa namanya? Yang harus kita apresiasi juga. Karena kan dia satu-satunya digital bank itu yang udah mulai kelihatan positifnya kok. Jadi anything kalau gue lihat tuh kalau digital side ya 2024 anything yang mulai kelihatan positif atau gua bisa pegang deh kuartal 2 atau kuartal 3 tahun depan dia udah mulai positif, harusnya market udah lihat agak beda tuh. Itu tuh Betul. kita lihat. Jadi Karena tahun kalau begitu positif, 2021 mereka baru bisa ngomong plan, bisa ngomong plan macam-macam. Kalau belum bisa. betul. Nah, itu Dalam dulu ya. artian kalau 2021 itu kan mereka wacana tuh Pak. Banyak yang Wacana ya. komentar lah, banyak yang jual story lah. Nah, Iya. di 2023 ini kan mulai ada pembuktian. 2024 nanti dari angka itu mereka baru bisa breaking for the next level lah. Kalau yang Iya, nggak breaking bisa for the next level. ya udah bisa breaking lagi. Jadi Iya. ya benar-benar selected gitu kan.
seperti Iya itu. benar, benar. Nah, ini Kita kan mesti sebetulnya benar-benar. fenomena saham-saham outlier ini kan sebetulnya bukan cuma ada di Indonesia, Pak. Kalau Nggak di kita Indonesia. melihat sendiri, sebetulnya six big tech stock yang over di Amerika ya. Nah, ini kira-kira seperti apa, Pak? Kalau kita lihat itu sebenarnya fenomenanya itu aku lebih lihat gini ya kok. Kalau kemarin itu pas ada orang nanya sama gua ini brand gimana, aku kan rata-rata bilang ini masih bisa naik tapi memang masih near fundamental. Kalau kita ngomong fundamental memang near, tapi kira-kira bacaan marketnya ini kayak gini kok. Ini mirip kayak fenomena Nvidia, cuman di beda industri, di beda market. Nvidia di Amerika Serikat itu naiknya itu sampai ribuan persen, itu dikarenakan semua orang percaya ini the only monopolis untuk apa namanya itu AI related. Belum ada yang akan belum ada yang akan bisa menyaingi mereka dalam beberapa tahun ke depan. Karena nggak ada Betul, saingan, ya berarti marginnya gede dong. Ya betul. berarti mau cerita growth berapapun juga jalan. Inilah kasusnya itu yang kejadian juga di brand sama apa namanya brand di Indonesia. Saingannya brand apa sih sebenarnya sekarang gitu? Kalau Ya, yang mau cerita yang benar-benar sebetulnya renewable kalau gitu. kita ngomong brand masih ada PGO, masih ada Arco, masih ada Kin. Sebetulnya sih nggak single player seperti Nvidia sih, Pak. Saya lebih Yes, melihatnya benar. kalau fenomena brand ini lebih kayak fenomena Arto di 2021, Pak. Yes, benar. Jadinya ya, kalau aku bilang gini, nah, Nvidia kan kencang banget itu gara-gara dia sendirian. Dan industri super, perusahaan super. Betul. Dan Makanya ribuan kita persen. lihat resultnya dia selalu beat estimate, Pak. Jadi setiap Yes, kuartal keluar, benar. Nah, semua analis itu nggak pernah ada yang bisa kasih estimate yang melebihi dari result dia. Semua result dia itu selalu beat estimate. Itu yang luar biasa sih. yes. Jadi nggak cuma masalah per yang tinggi, tapi dia memang growth-nya luar biasa. Terbukti dari memang resultnya Growth-nya luar strong. biasa. Iya, benar. Seperti Nah, ya. Dan kalau yang di brand juga sebenarnya kasusnya mirip, tapi nggak se-ekstrim Nvidia kok. Renewable juga pilihannya nggak terlalu banyak kan. betul. Ini growth tinggi, pilihannya nggak terlalu banyak. Jadi, kalau aku sih punya pandangan, sampai nantinya itu ada policy pemerintah keluar atau ada sentimen dan yang lain, orang rame-rame masuk ke renewable, aku rasa 2024 ini bakal rame deh itu cerita renewable. Itu waktunya aku lihat sentimennya mungkin selesai ya. Karena Pas itu selesai, kita kita harus switch ke yang lain. sebenarnya kalau saya lihat itu simpel, Pak. Kalau harga energi murah, itu pasti nggak akan ada insentif untuk ngerjain renewable energy, Pak. Iya, benar. Tapi kalau harga energi sesuai tesis kita tahun depan, oil mahal, coal mahal, itu pasti orang tertrigger untuk mulai cari alternatif lagi. Renewable Iya. mulai visible lagi, karena renewable ini kan high capex kan, Pak. High capex bener. Kalau high capex ya kalau mau justify high capex ya mesti ngasih return gede lah. Sahamnya dikerek Benar, dulu itu hampir pasti ya. benar. Nah, kalau kondisi oil aja masih 70-an, mau invest renewable ya nggak akan ketemu, Pak, visibility study-nya gitu kan. Memang ya, nggak ketemu sih. Kalau aku sih lebih pandangan ya, ya there should be some resiko ya sebenarnya itu untuk di renewable sebenarnya going into 2024. Hype-nya kayak aku bilang udah a bit exaggerated ini. Yang paling aku takutin itu nanti kalau tahun depan itu ya kok renewable newsnya masih bagus, tapi ada sentimen-sentimen lain di sektor-sektor lain itu yang akan membaik. Karena pada dasarnya kalau kita lihat ya, kalau teori kita sama likuiditas domestik yang turun itu masih in sebenarnya. Kelihatan dari total trading value harian ya. Yang paling aku takut itu nanti akan ada periodenya ini kondisinya kan concentrated rally sebenarnya di stock market. Setuju. Kalau concentrated rally, ada beberapa itu apa namanya ya investor kakap itu yang lihat ini kayaknya udah kemahalan, sudah mulai ada sentimen low interest rate, properti dong, ya kan? Betul. Atau mau apa namanya teknologi ada yang recover, apa mau ngambil energi lagi, aku lihat ya ini ada kemungkinan kejadiannya itu rotation. Ini yang harus kita waspadai di bulan Januari sih aku lihat. Betul. Kita harus hati-hati. Dan rotasinya ini bukan rotasi seperti biasa yang pindah pelan-pelan. Ini sekarang ini rotasinya langsung pindah satu gerbong, jeder. Pindah satu gerbong, jadi jangan hati-hati. Nah ini yang banyak kejadian sekarang. Kalau bulan Desember ini ya kok, portonya fund manager kalah sama portonya apa namanya portonya grup yang rally gila-gilaan ini. Oke, aku sih lihatnya mungkin di bulan Januari nanti portonya fund manager menang. Kenapa? Karena
bakal ada perubahan ini yang kita lihat sekarang. Betul, karena Ini kita harus siap-siap sama rotasi ini ya. kalau kita lihat kan sekarang ya memang fund manager mana sih yang berani naruh porsi gede di saham-saham yang rally itu kan pasti nggak mungkin Iya. gede, Pak. Ada pun pasti sedikit. Nggak, ya, ya nggak mungkin gede. Dan saya yakin juga pemain yang besar, nggak retail yang besar banget pun, aku yakin nggak wise juga mereka banyak-banyakan di grup ini. Pasti kalaupun ada yang all in di sini, aku bisa bilang apa namanya, risk profile mereka itu agak terlalu skill bahaya tuh kalau tiba-tiba jatuh, itu kondisinya sih. Ya. Jadi kalau aku lihatnya ini waktunya kita rebalancing sih dari yang itu apa namanya, dari cerita-cerita luar biasa yang kejadian 2 bulan terakhir. Oke, nah ini tadi kan Pak Faru udah nyinggung beberapa sektor nih, properti sama tech. Nah ini sebetulnya yang saya lihat paling menarik ini sebetulnya properti, Pak. Karena properti ini kan sebetulnya kita udah tahu nih, result sejak 2022, sejak commodity rally itu sebenarnya result udah mendukung semua nih. Iya benar. Cuma memang ada flow dari fund yang masuk ke sektor ini, di mana sektor ini sendiri kan yang termasuk small to medium cap kan hanya BSDE, SMRA, CTRA. Iya benar. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong masalah flow, ya begitu fund-fund ini taruh perhatian ke sektor properti, pasti yang small to medium cap ini bakal bisa rally gila nih. Iya, aku sih agree sih, ini Januari kita bakal Januari efeknya lumayan sih. bakal dikasih goyangannya, dikasih upside-nya kita lumayan sih. Kalau aku lihat kita harus positioning ke sini sih. Kemana ke kira-kira small cap itu yang kira-kira bisa dapet apa namanya ya, flow-nya lumayan. Aku sih lihat ini ada momentum di properti ini. Baru mulai banget kok. Dan juga posisi itu sudah under on banget. Nggak banyak yang bahas. Harusnya udah ada ini ya, udah ada cerita negatifnya juga udah mulai selesai. Dan terus kalau dari sisi pemilu kan overhang pemilu properti sebenarnya. Kalau pemilunya mungkin bisa disettle lebih cepat, mungkin satu putaran aja or anything, kepastian lebih cepat, itu juga. Ini soalnya kalau kita lihat ya betting market sekarang itu ya, ngelihat hasil survei, bisa berarti pemilu bisa lebih cepat nih. Kalau pemilu kelarnya lebih cepat ya why not kita betting on interest rate sensitif dan properti sekarang. Kira-kira kayak gitu. Betul. Ya, makanya selain properti sih saya juga tetap intek masalah ngelihat energi sih. Energi sektor ini kelihatannya memang Kalau energi aku ngelong kok. Cuman dari kemarin-kemarin aku bilang energi yang aku ikutan itu jangan apa namanya, ini benar-benar mesti take view. Karena likuiditasnya sangat terbatas dan bukan saham yang tektok-tektok. Itu kondisinya. Kalau mau ikut kita sama energi, sama gua, sama Koberna, mesti siap. Ini core portfolio ini energi. Kita bullish banget. Dan kalau kita main energi, kita bisa main gede. Cuma memang nggak bisa cepat. Tapi nggak bisa cepat. Megangnya pun mesti sabar, mungutnya sabar, Pak. Betul. Itu soalnya kalau lagi diturunin bisa sport jantung. Saya kejadian itu energi di barang-barang atau kayak energi di sport jantung kok. Cuman ya udahlah, kita percaya strukturalnya jalan ya. Kita pegang aja, mirip kayak call 2021 dulu lah, kita sabar menunggu. Habis itu lu bayar. Pak. Itu yang saya pegang cuma itu aja. Ini kalau kita percaya secara strukturalnya memang bermasalah di supply side, ya tinggal nunggu waktu aja. Iya, benar. Tinggal nunggu waktu sih. Pokoknya. Dan itu, tapi sih aku lihat nanti energi itu cuman kalau mau ini kayaknya baru jalan itu dekat-dekat kuartal 2 ya, aku lihat kan. Ketika nanti itu cerita Fed rate cut dan lain-lain ini selesai. Nah, itu nanti itu kalau yang paling aku lihat sekarang ya. Karena kemarin kan sempat ekspektasi di energi ini exaggerated, sekarang udah agak turun, ini lagi normalize ini kok. Sudah murah, tapi belum kelihatan good news-nya. Nah, kayak gitu lagi tuh kondisinya sekarang. Ya, kalau bisa dibilang Pak, kayak oil aja sih, menurut saya ini technical rebound ya. Technical rebound memang udah kemurahan, jadi ya memang udah masuk ke area demand lah. Cuma good news-nya ya belum ada. Kalau kita ngomong masalah efek perang apa di Gaza juga nggak ada efeknya lah menurut saya. Ini yang lagi memanas kan memang yang di area Iran ya Pak ya, mulai memanas. Iya, itu mulai Iran. Jadi satu hal lagi ini yang kalau mau dimikir agak panjang untuk Porto, ini ya terutama yang struktural ini untuk yang seumuran kita kok yang investasinya masih panjang. Ini aku ingetin aja nih terkait itu.
ini walaupun kita mau rally di kuartal 1, aku sih tetap ngasih warning, aku tetap harus kalau kuliah ngasih warning. Soalnya kemarin itu akhir November itu si Powell ini udah ngeluarin sebuah notes kok yang dia bilang bahwa kita harus ready bahwa supply shock kayak kejadian di Israel, di peperangan di Gaza dan lain-lain, itu mungkin bisa terjadi lebih often di masa depan. Nah, ini nih. Kalau aku bilang aku aminin, ini siklusnya memang udah beda. Kan kita lagi deglobalisasi. Betul. Kalau memang itu terjadinya lebih dari di masa depan, memang kalau kemarin-kemarin aku kan cerita kita enak nih kalau ngelong apa, kita kecenderungannya ke depan aku lihat volatilitasnya bakal makin tinggi nih. Volatilitasnya makin tinggi, tapi sure winner itu energi. Itu ya aku lihat, percaya Kak. Betul. Itu sih for sure sih, energi yang paling gampang di-disrupt, Pak, secara supply side. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Farul, ini kan udah mau tutup tahun ya, Big Banks juga udah approaching target juga. Nah, kira-kira selain yang tadi kita bahas, masalah tech, kita cari yang memang udah berhasil growing, result juga udah mau positif, properti kita udah siap-siap, overhang-nya tinggal pemilu. Nah, masalah energi nah, kira-kira apa lagi nih Pak yang mesti kita siapin untuk... Lihat permainan dividen play, jangan lupa Pak, Astra masih ada spesial dividen Bapak. Iya. Nah, itu boleh tuh. Iya. Ya, ini yang selalu kita mention ya Pak ya. Kalau kita mention ini. masalah energi, terutama coal, itu ada satu harga yang merupakan area demand dari dividend fund. Gimana kalau itu udah memberikan yield yang terlalu tinggi, ya pasti mereka makan. Pasti dicek itu Pak, pasti dilihat. Iya. Pasti dilihat, mau dibilang coal-nya rendah kayak atau apa, mereka pasti makan. Dan ingat, kalau kita main coal, belinya itu waktu coal-nya bleeding, jangan waktu coal-nya di 400 kita baru beli emiten coal gitu kan. Iya. Justru waktu murah-murah ini nih kita harus ngegas beli emiten coal nih. Iya. Seperti itu. United Tractor setuju tuh saya. Iya benar. Ini salah satu holding tambang yang saya paling suka nih Pak, terus terang. Karena mau cari proxy nikel, proxy emas, mau cari proxy coal, alat berat, semua ada di United Tractor. Makanya dalam kondisi batu bara terkoreksi dalam, United Tractor ini yang memiliki IPS yang cukup stabil Pak dibandingkan yang lain. Iya, United Tractor ya, boleh lah itu ya. Jadinya, ya kalau kayak gini sih kita dividen game jangan dilupain sih yang kita lihat. Betul. Nah, United Tractor juga ada, ya tahun lalu memang dia kasih special dividend sih. Kita nggak tahu lagi. Kira-kira tahun ini dia mau seperti apa. Nah, kalau melihat itu Pak, kan ada beberapa permasalahan yang sempat kita bahas mungkin dari tengah tahun Pak. Itu masalah shortage supply copper Pak, yang sekarang ternyata udah mulai dibahas oleh banyak media. Dimana kan waktu itu kan kita udah sempat bahas nih bahwa stok LME copper itu udah bikin new low terus tiap bulan. Ini sama seperti kasus nikel di 2021-2022. Iya. Nah, gara-gara sebelum kita naikin ekspor itu kok. Benar. Nah, menurut Pak Farul dengan kondisi seperti itu gimana ya Pak? Relasinya dengan China. Nah, China ini sendiri kan memang lagi berjuang untuk memulihkan dia punya demand side ya Pak ya. Iya, punya demand side, benar. Dan baru saya baca berita hari ini sih, ada tanda-tanda China ini udah mulai bottoming. Nah, menurut Pak Farul seperti apa nih, Pak? Kalau aku lihatnya ya harusnya yang bisa proxy investment China kayak copper gitu, itu bakalan ada. Kita ini salah satu, kalau lihat ini salah satu recovery play ya ke awal tahun 2024. Aku lihat sih udah harusnya oke ya, gara-gara memang demand-nya bisa naik tuh. Kalau terakhir itu kalau kita lihat ada dari Bloomberg itu ekspektasinya bisa 20% naik nyampe 2027 kok. Aku sih oke copper. Yang aku belum oke itu nikel aku not yet. Nah, itu masih jauh tuh. Kalau nikel sih saya kembali lagi ke tesis saya dulu, Pak. Nikel ini kan
balapan sama pabrik baterainya. Iya, Kalau pabrik baterainya benar. siap, yang ada smelternya dulu yang berlimpah seperti saat ini, ya pasti kondisinya akan oversupply. Iya, benar. Yang untung siapa? Yang untung yang stockpile Yang beli. itu aku gitu kan. Iya. Itu Iya. yang untung. Karena kondisi sekarang ini ya oversupply nikelnya. Dan nikel by nature juga nggak boleh mahal karena ketika nikel mahal itu Langsung pindah akan ke yang lain. Langsung pindah ke yang lain. Jadi, oil dan green energy, Pak. Kalau oil coal-nya mahal, orang mikir iya. green energy. Kalau oil sama coal-nya murah, pakai oil sama coal aja, orang nggak akan mikirin green energy lagi gitu kan. Iya. Karena ini investment-nya nggak visible gitu kan. Nah ini sebetulnya nikel juga sama nih. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong nikel ya, saya setuju sih Pak. Kalau perusahaannya itu nggak ada rencana untuk nambah capacity, perusahaannya nggak ada growth story, kenaikan laporan keuangannya hanya bergantung dari kenaikan harga nikel, ya ini pasti mati. Itu susah. Susah. Kita butuh ada kebijakan pemerintah, ini mesti ada perubahan nih kok. Kalau enggak, berat sih. Cuman yang aku takutin kalau di Indonesian case ya copper proxy-nya itu ngebawa sentimen nikelnya juga. Itu paling aku takutin kalau di Indonesia sih. Oke, oke. Nah, perihal ini Pak, China bottoming. Kan ada dua versi ini Pak. Ada yang versi pesimis, itu melihat China ini replicate dari Jepang di tahun 90-an. Ada versi yang optimis yang merasa China ini udah bottoming. Nah, menurut Pak Faru sendiri gimana Pak? Kalau aku lihat dalam 3 bulan ke depan, skenario-nya si optimis akan jalan kok. Oke. Karena memang dari low base, terus ada apa namanya suntikan demand, terus ada fiscal stimulus juga dari pemerintahnya, itu akan bikin China itu mulai recovery tapi dari low base. Mungkin jadinya itu sampai di kuartal 1 tahun depan itu kita akan dapat cerita China reverse, China nggak terlalu disappointing. Tapi aku sih tetap lihatnya kalau dalam jangka panjang ya, selama China-nya belum allow pendapatan rakyatnya naik banyak, aku lihat masih akan ada masalah sih. Tapi at the short time aku lihat masalah struktural China ini nggak jadi isu. Yang bakal jadi isu habis ini PMI-nya rebound, habis itu industrial production-nya bisa naik, ekspornya bisa rebound. Kira-kira kayak gitu. Oke. Dan ini itu lagi ya kok ya, kalau aktivitas itu kita cek data-data ekspor negara Asia itu rata-rata mulai rebound loh. Oke. Bulan 11. Jadi udah mulai rata-rata dari rebound ya. Kelihatan sih. Kalau negara Asia mulai rebound ya harusnya itu serapan bahan baku dari China juga harusnya mulai rebound gitu kan. Iya, akan mulai rebound. Tapi apakah akan sustainable lebih dari 6 bulan? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti 3 bulan ke depan market akan arahnya ke situ dulu. Market will talk about recovery. Ya, Kalau kata aku, just enjoy the ride ya. karena 2 bulan ini memang stimulus gila-gilaan dari government nih Pak. Yes, benar ya. Terutama untuk menyehatkan kembali sektor properti di China nih. Oke. Yang memang benar-benar stimulusnya kayaknya memang pemerintah akhirnya sadar nih pemerintah China. Ya. Kebablasan. Ya. Only regulated yang kebablasan. Iya. Ya paling nggak kalau aku bilang ya, what I do believe sih China itu bakal jadi the new Japan. Nih aku lihat ya, 3 tahun 4 tahun depan. Kalau ada ceritanya itu China the new Japan, industrinya itu harus move somewhere else. Karena juga demand di China itu nggak akan membaik. But at the same time di China itu apa-apa mulai mahal kok. If you do remember, China will be like Japan di 90s yang kita nggak bisa bayar anything di situ. Mahalnya gila-gilaan. Jadinya, kalaunya aku lihat jangka panjang sih ya, habis ini itu bakal banyak yang relocate ke Vietnam, relocate ke Indonesia. Ini Indonesia harusnya bisa dapat benefit di sini. Nah, itu nanti cerita jangka panjangnya. Nah, tapi sebelum cerita jangka panjang itu, ya Indonesia bakal dapat itu ntar. Industrialisasi kedua tuh Indonesia tuh. Industrialisasi kedua. Jadi aku lihat kita bakal bisa ngambil itu tuh ntar. Tapi itu ceritanya kayaknya nanti ya kok ya, cerita habis election itu kita bahas. Nah, karena kalau baca report outlook kita dari Trimegah itu kita pada bahas ini bakal ada major perubahan. Kalau kita lihat nih ekonominya, gara-gara China udah mulai balik badan, ekonominya, terus mereka juga bisa kemungkinan Japanification, industrinya harus pindah, kita bakalan dapat benefit, tapi untuk kita sampai bisa dapat benefit itu ada beberapa perubahan itu, kok yang bisa painful itu pada dasarnya. Itu yang harus kita lihat sih di depannya.
Cuma sih kalau menurut saya Pak, siapapun presidennya dengan kondisi China yang akan Japanification ini kan, yang akan menuju seperti Jepang di era 90-an, siapapun presidennya, ini bakal kelihatan excellent Pak. Yes. Dari sebutan, tapi ini aja kok butuh ada perubahan beberapa polisinya itu dituning dikit. Iya, iya. Kayak kita masih agak lebih agresif karena gitu kan kita harus bisa bangun yang di dalam negeri kayak gitu. Terus juga apa namanya kayak kemarin itu kan ya kita kan udah keluar dari orientasi sumber daya alam kita udah jauh banget nih kok. Betul. Kayak coal, sulfur, terus ini apa namanya CPO sulfur itu harus agak balik badan itu karena demandnya bakal gede, terutama dengan apa namanya perubahan banyak di ekonomi China ini. Betul, betul, betul. Ya harus mau nggak mau harus pro industrialisasi dulu, Pak. Proindustrialisasi itu nanti. Betul. Jadi ya kayak royalty coal itu saya dengar juga sedang digodok sih, Pak, untuk Yes. dilakukan perubahan di tahun depan. Program perubahan benar itu kita juga mention itu royalty call diubah terus yang moratorium dan yang kesulitan yang terjadi di CPO itu harus diubahin. Kalau nggak bisa itu sulit. Karena itu aku lihatnya kok ini bakal oke tapi aku punya pandangan apapun yang bakalan terjadi puas-puasin kuartal 1, puas-puasin Januari anything. Ya. After that rally udah kelihatan semuanya udah ceritanya Rossi. Ya, after Januari aku sell. Ini masih jalan, bakal oke. Januari, tengah Januari nanti aku sell. Kayak gitu. Ya, jadi sesuai tema kita dan sebetulnya sesuai statistik juga, Pak. Ya. Every first rate cut itu resultnya market pasti merah, market pasti koreksinya lumayan. Kayak gitu. Jadi ya selagi ini ada rally nikmati, cuma ya jangan sampai lupa take profit. Ya, Intinya jangan gitu, lupa Pak. take profit, benar. Jangan sampai nanti kayak tech tahun 2021 rally Ya. begitu waktunya take profit semua denial gitu kan. Iya, benar. Nah, itu nanti kok ini bisa kita bahas nih di abang Januari nih. Kalau Januari mungkin kita akan bahas ini kan belum ada nih debat presiden ekonomi kan belum. Nah, debat presiden ekonomi udah ada baru itu kita bahas kok. Ini after election kita ngelong apa. Betul, Nah, betul, betul. itu nanti bahasan Kalau saya sih kita bulan depan tuh. apapun saya tetap ngelongnya ngelong oil sih Pak. Itu clear kok. Itu clear structural cuman sabar. Nah, tapi kan kita butuh yang liquid juga nih. Yang liquidnya nanti kita bahas nanti dekat-dekat udah mau election. Itu gimana? Semoga nanti hasil debatnya ada yang beresensi Pak. Karena Mudah-mudahan ada beresensi. Karena yang aku percaya memang kita harus ada beberapa sedikit itu. Kalau aku bilang bukan perubahan drastis, ekonominya harus dituning. Karena kalau kondisi global kayak gini, harga komoditas tinggi, ada supply disruption, Indonesia itu harusnya jagoan kalau polisinya benar. Kayak zaman dulu Pak Harto kan jayanya gara-gara oil boom, gara-gara Amerika musuh sama Arab, kita jadi tajir kan gitu dulu ceritanya. Betul. Dulu gara-gara perang Korea, dulu itu Indonesia jualan karetnya kenceng kok. Kita itu selalu jadi the beneficiary kalau ada keramaian di global sebenarnya. Ini yang tinggal kita harus ubah ini tahun depan. Ini yang mesti kita lihat. Cuma tahun ini aja sih Pak, globalnya rame kita anteng. Iya. Nah, tapi itu aku sampai Januari oke, tapi yang aku lihat nanti itu di tengah tahun depan reality will bite us. Iya. Nantinya kan kalau sekarang itu kan kita masih oke, cuman tahun depan itu kalau nggak ada perubahan our growth trajectory itu nggak akan spesial. Kalau kita growth-nya 5 terus terserambat lagi ke 4,9 gitu-gitu, equity market investor bakalan kecewa itu kejadiannya. Ya, karena kita lihat sendiri lah Pak, Amerika aja 5,2 Pak. Iya. 5,2 benar kan? Itu yang harus diubah jadinya. I hope nantinya itu ada perubahan. Benar, kalau kemarin kita masih bisa ngomong Amerika low base, tapi kalau tahun depan Amerika masih di atas 3% dan kita masih 5%, ya kita kiamat sih, outflow pasti. Nah, itu yang aku takutkan di tahun depan, karena itu aku bilang, apapun yang terjadi, rally kencang bulan Januari, optimisme on recovery dan lain-lain, aku di Januari sell. After that, kita bisa turun besar. Itu pandangan aku. Iya. Itu Pak, setuju. Karena ya, kita nggak boleh denial lah ya. Kalau memang Amerika kemarin kita denial, mereka low base. Tahun depan ini udah nggak ada alasan untuk low base, karena tahun ini Amerika udah nggak ada. Kalau tahun depan Amerika masih bisa kasih growth another 5%, kiamat Indonesia. Iya, benar.
kiamat Indonesia. Ya kiamat karena itu, tapi biasanya kalau kiamat itu kok, itu kalau kata dosen gua tuh, Pak Khatib Basri selalu bilang, good policy always come at a bad time. During a good time, usually the bad policy come. Itu tuh aku rasa kenyataan hidup kok. Aku bilang nggak di Indonesia aja, di mana-mana kayak gitu. Tergantung seberapa parah aja bahasannya. Itu yang mesti sama kita lihat. Jadinya aku berharap itu nanti tengah tahun itu reality baik. Yang pertama kan aku bertahun-tahun itu kan bearish consumer. Ingat kan? Betul. Paling pas pemilu, gara-gara pemilu kemarin itu naik. After pemilu, consumption nggak naik. Itu nanti akan jadi masalah lagi. Terus ternyata tahun depan kita udah mulai defisit lagi. Pertumbuhan nggak ada dan defisit. Nah, itu tuh berat itu. Itu nanti akan yang harus dijawab oleh pemerintah baru itu ke depannya. Rupiah bisa stabil. Nah, ini yang sempat saya bahas. Tahun ini nggak mungkin dibuat defisit sampai raportannya selesai. Ya, benar. Tesis Kobenak itu jitu banget. Gua justru nggak kepikiran waktu itu kok. Bener tuh, nggak dibikin defisit. Belanja anggaran APBN kan rendah banget realisasinya kemarin, hanya 85%. Betul. Nah, ini saya nggak defisit. Iya. Itu atas perintah, Pak. Karena kalau sampai dibuat defisit di raportan terakhir, wah, kiamat. Ya, beda lah ya. Nggak enak lah lihatnya kok ya, benar-benar. Ada banyak, dalam policy making itu banyak hal jadi pertimbangan emang. Betul. Makanya APBN kan biasanya dari sejak bulan 9-10 itu biasanya udah kelihatan, Pak. APBN di-push untuk udah kelihatan ya, benar. Ini belanjanya agak lambat ya sekarang. Itu yang aku lihat ya. Jadinya aku berharap nanti itu kita ganti ke yang belanjanya kencang ya. Kelihatan banget ini APBN belanjanya masih lus, juga nggak ada yang nge-push sama sekali gitu kan. Jadi kayaknya memang sengaja dijaga untuk stay positif. Ya untungnya Pak, itu bond yield udah balik di bawah 4%, Pak. Iya benar, ada perbaikan lah kalau aku lihat nih. Ini jadinya, nah itu aku bilang sampai kuartal 1 oke lah, just enjoy the rally sampai Januari terutama sih. Kalau aku lihatnya punya outlook, anything after Januari, aku benar-benar anything habis kejadian dekat-dekat pemilu, aku langsung switch ke watch wait and see start. Itu aku lihat. Nothing to buy. Aku lihat after this ya, after Januari. Sekarang just enjoy the easing sentiment. Kira-kira gitu. Ya, kalau ada pesta, bolehlah ikut pesta. Yang penting jangan tiduran ya, Pak. Ya? Boleh ikut pesta. Terus kalau aku mungkin paham ya, kalau mau yang sure trade aku masih di Indon. Nah, Indon itu best trade itu. Nggak pakai pusing, nggak beli itu. Pokoknya aku beli aja reksadana yang ada Indonnya. Tanyain ke sales megang masing-masing, itu gampang. Aku masih sampai tengah tahun depan itu masih cuan itu, tanpa pusing, Pak. Jadi itu aku jadi benchmarknya itu nanti bisa naik nggak di atas Indon ini aku hitungannya sekarang. Karena Amerika bakal potong bunga, Indonesia mungkin agak ketunda, itu kita lihat. Betul. Jadi kalau bingung masalah beli Indon harus ada katakanlah resiko kurs, ya beli dalam rupiah aja loh, reksadana yang memang underlying. Ya, reksadana ada itu. Nanti bisa call Kobenat, bisa lo Kobenat juga kan? Dan jangan lupa itu setelah Indonnya gerak, ya walaupun sekarang agak lagged dikit, ya FR pasti ngikutin. FR ngikutin, ya benar. Ya, tapi memang saya setuju Pak, kemungkinan agak lagged sedikit. Tapi ya, agak salah satu instrumen. FR bakal lagged nih kok. Dan ini FR bakal lagged. Terus instrumen yang perlu mikir ya Pak ya. Ya, kalau Indon itu benar-benar nggak mikir karena Amerika udah pasti bunganya turun, Indonesia naik rating, terus Indonesianya naik rating, terus itu yieldnya Indonnya turun, itu ketahuan kan kita ada gen. Tapi di satu sisi, apakah bunga Indonesia akan turun cepat? Apakah rupiah akan bisa menguat banyak? Belum tentu, Bapak. Belum tentu. Itu yang aku lihat. Belum tentu. Rupiah akan menguat banyak nggak? Dolar turun, ya, aku agree. Selama kita percaya bahwa tesisnya Fed cut rate tahun depan, ya no-brainer investmentnya ya ada di Indon saat ini. Di Indon. Jadi kalau aku tetap ada Indon, itu dibandingkan money market fund, aku prefer Indon justru sekarang. Nah, itu lebih oke tuh aku lihat sekarang ya. Gara-gara some of money market fund itu udah mulai agak rendah returnnya, mungkin bisa pindah ke satu itu yang Indon. Nanti once the yield yang ditawarkan money market fund-nya udah mulai agak naikkan, baru kita masuk lagi ke money market rupiah, itu yang kita lihat. Harus ke situ. Dan kita tetap bisa nasionalis. Nah, ini nih yang paling mantap di produk yang kita punya ini, kita itu tetap bisa nasionalis mendukung negara Republik Indonesia dengan tetap cuan.
kita beli Betul. dolar tapi belinya Indon. Kita tetap support negara kita, Bapak. Betul. Iya. Jadi Hmm. buat teman-teman yang nggak tahu Indon itu apa, Indon itu surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam denominasi dolar. Jadi kalau kalian pengen simpan dolar, tapi tetap pengen tidak ingin melakukan outflow dari Indonesia, ya simpanlah di Indon. Dengan yield yang sekarang juga nggak kalah dengan kalian beli surat utang lainnya denominasi dolar ya Pak ya. Iya benar. Seperti Masih oke. itu. Dan Indonesia memang ini loh nggak ada kemungkinan rating di cut loh. Malah Amerika Rating di cut, rating naik. Kita rating naik, tapi kita di domestik ini ada liquidity issue. Kalau ada liquidity issue, belum cepat belum tentu cepat bunga rupiah kita turun. Jadi bunga rupiah dolarnya bakal turun duluan. Betul. Nah, ini ada ini nih. Gua searching Indon malah Indonesia nih dari Mas NDGR. Kalau searching Indon itu bukan ini. Jadi gimana kalau di Bloomberg-nya itu ya. Indonesia US dollar bond, Indonesia government US dollar bond, GOI, Government of Indonesia US dollar bond. Nah, itu bisa di googling di situ ya. Ya, yang kalau saya sih, ya ini saya kasih teaser nih Pak. Indon 42 tuh oke tuh. Iya. Indon 42 itu so far so good tuh. Iya. Nah, tadi kan kita sempat ngomong masalah kurs nih Pak. Kita percaya bahwa DXY kan pasti melemah nih. Tapi kan DXY melemah. Rupiah belum tentu. Aku lihat mungkin sampai ini yang bikin aku after kuartal 1 itu lumayan beres ya. Kuartal 1 lebih oke. Rupiah menguat dari ini ya. Bolehlah our model itu paling bawah 15.2 itu paling bawah. Tapi after that aku tidak lihat ada support yang bisa rupiah itu bisa menguat terlalu dalam karena tahun depan kita akan kembali lagi full year karena account deficit. Ini yang aku lihat itu mesti kita antisipasi. Kecuali US Treasury-nya 2% baru rupiah aman. Kalau masih 38, 37, atau 3,5, aku lihat kita mesti hati-hati. Ya, kecuali DXY-nya melemah drastis, di mana itu karena efek dari US Treasury yang melemah drastis ya Pak ya. Itu yang cerita ya Pak ya. Jadi bukan karena rupiahnya yang menguat, tapi karena dolarnya yang melemah terlalu drastis. Oke, siap ya. Ya, kalau DXY ada potensi balik ke level 95-97 sih Pak. Kalau dengan DXY di 97 itu harusnya kita bisa ketemu 14.9 sampai 15.1 sih. Ya benar. Itu padahal kalau kondisi kita ngomong rupiahnya bagus dengan DXY 9597 itu harusnya bisa ke 14.2 14.3 tuh Pak. Iya benar. Tapi DXY turun sedalam itu aku nggak itu aku ada beberapa hal yang masih ganjal itu kalau mau turun dalam itu Pak. Itu agak berat tuh. Ada beberapa syaratnya berarti China-nya rebound-nya harus kencang banget itu. China-nya rebound-nya kencang banget terus outlook dari US interest rate-nya udah harus 3% itu. 3% or 2,x itu aku lihat sih ya. Agak dalam sih itu, tapi sekarang memang sentimennya aku cerita sentimen aja ya, kejadian atau enggak. Sentimennya broker itu rame-rame lagi nge-pitch apa yang diceritain Koberna tadi. Betul. Yang paling mantap itu ada broker asing bilang bond yield Indonesia bisa 5,2%. Itu yang paling mantap. Aku personally don't buy. That speak up, ya. Aku personally don't buy. Tapi ini menggambarkan sentimen market yang lagi kejadian sekarang. Aku cerita sentimen aja. Pak, estimasiku itu bond yield kita kan sekarang masih 6, ya. Aku terus dari awal waktu rekomend FR targetku itu 5,4 Pak. Oh iya, mudah-mudahan tuh bisa dapat lah. Tapi target itu ya mudah-mudahan itu kalau turunnya ya. Iya. Jadi kalau turun US Treasury-nya sampai 2% ya bisa itu. Tapi harus 2% ya kok ya. 15% lah, masih ada upside 15% lah. Iya. Kita beli masih ada 15%. Iya. Oke. Gitu. Buat teman-teman yang udah collect FR sih sabar aja. Sabar aja benar. Dapat uang tunggu dari kupon. Sabar, selama tesisnya kalian percaya dan kalian tahu ini tesisnya memang ke arah sana, ya sooner or later itu akan kecapai. Oke. Itu. Oke, boleh kok. Aku ya itu beda itu. Kalau lu bullish banget ya, kalau gua sih nggak sebullish itu ya sebenarnya karena gua ada berapa hal tadi tuh gua cerita. Berapa nih?
Kalau Pak Fadli Kalau berapa? aku sih lihat di tahun depan itu sampai kuartal 1 mungkin bisa 63, tapi Oke. after that kita bisa ada koreksi lagi sampai dekat 7%, itu karena isu lokal kita kok. Supply bond kita itu naiknya bisa banyak gara-gara kita ada ongkos pemilu tahun depan. Ah, Ongkos pemilu tahun depan dan pendapatan negara udah naiknya udah nggak kenceng lagi. Nah, dan malah bisa oke. ada pendapatan negara itu turun, jadinya supply bondnya bisa naik. Aku lihat lawannya itu nanti. Tapi Oke. kalau untuk sekarang, aku agree. Tesisnya itu sampai kuartal 1 ini kencang banget, aku agree. Tapi, ya, ntar after that itu yang mesti kita lihat Jadi sama-sama ya. memang kita ini punya overhang ya satu lah. Kalau sampai kebijakan pemerintah di sektor komoditi yang bisa men-trigger growth ini tidak Iya benar. dibenerin, ya pasti current account deficit di depan mata lah. Kasarnya kayak gitu Iya lah. benar. Kalau current Iya iya account benar. Itu deficit depan mata mata, tapi namanya udah defisit ya pasti harus nerbitin bond untuk timbon itu membiayai dia. hidup kita gitu kan. Kasarnya kayak Iya gitu benar. teman. Jadi Iya benar. pendapatan kalian ini minus dibandingkan dengan pengeluaran. Caranya gimana untuk memenuhi pengeluaran? Ya create utang. Kalau create Iya. utang, utangnya semakin banyak ya berarti harga surat utang kalian turun, oversupply kan gitu kurang lebih. Iya. Jadi supaya bisa ngerti Pak, teman-teman Pak, kenapa kok Iya. transmisinya current account deficit kita bisa ada tesis untuk bond yield yang Iya, benar. ya kalau dari tesis saya bettingnya current account deficit ini mungkin akan teratasi dengan perubahan yang mendasar dari kebijakan royalti bla 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 lah. Iya, itu yang aku harapin nanti, tapi kebijakan itu tuh ditekannya pemerintah baru kok. Betul, betul. After that, ini kan pasti ini kan kalau aku lihat kan ini kan belum sober nih, belum bangun kan. Gimana pun kan kalau pemerintah itu kan mesti studi dulu kok. Betul. Kalau mau ngapain kan perubahan itu kan studi keluar rekomendasi 2 bulan 3 bulan kemudian kan gitu. Paling Itu cepat aku lihat. bulan 6, Pak. Nah, iya paling cepat bulan 6. Kalau paling cepat bulan 6, kita belinya bulan 5 itu yang aku lihat ntar. Ini kita ceritanya beberapa tantangan yang aku lihat di tahun depannya. Ya. Ini bisa jadi satu input untuk bisa mentradingkan FR sedikit ya Pak ya. Kalau ada potensi take profit, lipat dulu, nunggu cekok masuk lagi ya. Benar, right. Benar, itu kira-kira Pak ya. Ya, saya setuju Pak. Itu semua kebijakan terkait dengan perubahan royalti dan lain-lain itu paling cepat bulan 6. Paling cepat bulan 6 tahun depan. Jadi itu aku lihat bakal ada biasanya goyangan dari situ tuh. Ya. Apalagi bulan 5 kan kita tahu sentimennya juga pasti sentimen cukup. Ini dan kalau pemilunya 2 putaran itu bulan 6 kok, putaran 2 kok. Nah, itu dan kalau putarannya 2 putaran kok, skenario 2 putaran itu bisa seru kok. Nah, diseru itu ntar tuh ceritanya ya. Kalau kita pemilu 2 putaran Pak, saya for sure itu full year 24 pasti defisit Pak. Oh iya, itu wah itu aku ya kalau 2 putaran Baratayuda itu kok. Totalitas itu, percaya. Itu pasti totalitas itu udah nggak ada cerita totalitas ya. Nggak ada yang ngurusin ini Pak, nggak ada yang ngurusin ekonomi Pak. Nggak ada, ya. Benar, itu udah beda Pak. Orientasi pikirannya masing-masing udah beda itu. Betul. Nah, ini menjelang akhir penghujung acara kita nih Pak. Berarti kalau saya rangkum, kita ikutin rally kemungkinan sampai bulan 1, waspada. Kemungkinan ada gejolak karena kita juga masih ada overhang di pemilu. Kita mau melihat beberapa yang kita rasa memang potensi untuk di long boleh. Cuma ya tetap harus atur posisi ya Pak ya, nggak boleh atur posisi. Kalau aku sih sekarang lihatnya, kalau aku ya posisinya aku bayang ya kalau rally lagi misalnya naik lagi itu 73 74 naiknya kenceng banget kayak sekarang, aku mulai jualan. Kalau aku ya. Betul. Aku mulai jualan. Nanti pas sudah ini baru nanti aku bisa pede lagi bangun posisi pas sudah agak turunan. Ya. Nah, dan untuk teman-teman yang masih punya posisi di saham-saham outlier, jaga dengan trailing stop ya Pak, ya, itu yang paling bijak. Ya, jaga dengan trailing stop sama porsinya diatur Mas. Nah, betul. Jadi kalau aku sih nanti mungkin kapan-kapan kita bisa kasih hitungan kok. Jadi kira-kira gimana ngitung risk weighted di aset kita. Kayak nggak banget ya punya risk weighted, kita juga bisa. Ini exposure resiko kita kegedean gak ini? Yang apa namanya? Betul. Yang saham-saham yang high kolesterol,
Kalau aku tidak lebih dari 5-10%, nah kayak gitu tuh mesti harus dijaga banget ya. Ini saya setuju nih. Saya selalu pesenin ke Kapan-kapan, ntar itu kalau kapan-kapan kita bisa bikin kelas gitu kok buat ngitungin ini gimana boleh. berapa persen gitu. Jadinya kita bisa itu skenario nya kan, ini turun, chance-nya berapa. Jadi pada rasional gitu kan. Nggak bisa ini upside-nya gede terus pada all in gitu kan, nggak gitu juga caranya ya. Nah, ini Pak, yang saya selalu pesen di grup itu kan memang kalau saham-saham yang ada potensi bagger tapi sangat volatile, itu saya selalu pesen tidak lebih dari 5%. Nah, sebetulnya 5% ini kan juga dari perhitungan risk adjusted portfolio. Ya, risk adjusted return, benar. Benar. Jadi kita nggak bisa asal gebuk, oh kita yakin bagger, kenapa kalau yakin bagger kok nggak dimasukin all in? Ya itu namanya agak gila gitu kan. Ya kita gila, nggak maksudnya kita bilang nggak gitu juga caranya. Betul. Mau kaya nggak gitu juga caranya. Nggak gitu juga caranya ya. Benar. Karena kemungkinan kaya sama kemungkinan jadi baggernya lebih gede. Ya. Nah, kalau gede itu udah nggak ada beda itu. Beggar dan bagger itu udah nggak ada beda kalau udah all in itu. Dan jangan lupa, kalau kalian mentalnya belum sampai ke sana, kalian mau all in, waktu dibawa turun, itu bisa jadi kalian kena mental tuh. Iya. Itu yang paling penting. Jadi analisa saham itu gampang, yang susah itu jaga mentalnya. Gimana? Ya, benar. Kalau aku pengalaman ya kok ya, aku tuh sering kali, ini aku curhat kok, aku tuh sering kali, aku punya good stock call, tapi aku nggak nikmatin, itu sering banget. Ini bakal naik, aku nggak nikmatin. Sering kali aku beli, pas itu habis turun ternyata mental kena, jualan. Akhirnya yang nikmatin orang. Itu kejadian tuh, panas ya. Itu biasa ya. Karena memang itu untuk trading, untuk investing itu ya, aku ya 85% itu mental, Pak. Baru 15% lain-lain. Betul, betul. Ya kayak kita megang emiten oil lah, Pak. Kalau kita... Iya, Pak, itu contohnya itu mesti pakai mental itu kok. Kemarin itu kan, emiten oil kita digebuk gitu ya, sama lah gue juga sakit lah kena gebuk turun kayak gitu kan. Cuman ya udah sabar aja. Cuma kan apalagi kan ya, lagi kita digebuk kan kita juga ada strategi kan, kita bisa nge-short dulu, cover bawah. Itu semua strategi yang bisa menjaga mental kita untuk paras. Ya, menjaga mental, benar. Iya. Jadi kalau kita main fundamental itu nggak cuma fundamental kita, mental kita juga harus kuat. Fundamental mental kita bela ini. Kalau aku sih biasanya itu aku ada trailing stop itu kayak apa namanya ya, yang kayak itu tuh aku jaga itu. Misalnya kalaupun aku loss bulan ini, aku mesti lihat deh, aku loss itu misalnya nggak boleh dari 15%, porto aku nggak boleh lebih rendah dari sekian. Caranya nggak boleh lebih rendah dari sekian, ya kira-kirain kalau saat X kita beli itu turun, kita masih comfortable nggak gitu. Itu cerita. Betul. Dan kalau memang secara katakanlah technical turunnya itu deras, kita kan selalu ada opsi untuk jual dulu cover di bawah, Bang. Yes. Karena kita kan nggak bisa. Selalu ada opsi. Selalu ada opsi. Jadinya itu, ya benar. Nggak bisa pakai short, benar. Kita ngakalinnya pakai gitu, kita udah punya barang ya udah short dulu cover bawah gitu kan. Iya benar. Harus selalu ready buat putar balik karena dunia ini gampang sekali berubahnya. Betul. Belum nggak semua yang kamu pikirkan itu benar, itu kondisinya. Kita mesti harus berubah terus cara mikirnya ya. Lagi pula ketika kita trade satu saham tapi ternyata price action-nya tidak sesuai dengan keyakinan kita exit dulu, bukan berarti kita ini plan gitu kan, Pak. Iya. Kita simply adjust to the price action gitu kan. Yes, benar sekali. Dan itu cuma memang tantangan terbesar di market itu adalah keep sober kok. Betul. Nah, karena itu seringkali kerjaan analis sama kerjaan fund manager itu harus bisa, nggak bisa. Kalau bareng-bareng, apa namanya ya, kalau di asset management itu ada analis dan fund manajernya. Karena kalau fund manajernya itu udah pasti nggak, 100% sober itu sulit. Karena pasti dia punya posisi kan. Betul. Tapi analis itu harus bisa sober all the time. Yang bilang, Pak, kondisi berubah, Pak. Dia harus berani bilang kayak gitu. Betul. Ya. Oke, ini thank you nih buat waktunya Pak Farul nih. Ini kayaknya lagi nggak sehat dipaksain demi semuanya enggak, tapi ini semuanya jaga kesehatan ya. Koya ini emang lagi musimnya nih kok. Di mana-mana pada lagi sakit sekarang. Lagi gila sini sekarang, lagi rame banget ya. Nggak ada salahnya, Pak. Nggak salahnya, bener. Aku juga kepikiran nih, apa aku tahu vaksin lagi aja kayak. Iya. Vaksin pneumonia udah ada juga ya sekarang ya. Betul. Oke, thank you Pak Farul ini buat live. Oke. Jadi thank you. Kan juga bisa tahu
nggak ada pesta yang nggak berhenti. Iya. Kalau lagi pesta dinikmatin, waktunya jualan berupa jualan. Kalaupun nanti jualan tetap naik, anggap kalian itu cuannya barokah. Karena apa? Kalian jualan yang beli barang kalian itu masih bisa TP gitu loh. Benar, Pak. Jangan pernah berharap ini ya kalau itu tuh memang kalau ini tuh kita harus berdoa rezeki itu cukupkanlah untuk rezeki kita. Nah, Betul. yang gue percaya Jangan rezeki nggak akan ketukar. ujung. Nggak bisa Jangan jual jangan di ngincar ujung jual itu. ujung itu karena. Begitu kita lihat udah oke, kita udah